Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astriani dengan NIM 1062310. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pemidanaan. Pengertian pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman, tetapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan langkah yang diambil setelah proses peradilan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya, pemidanaan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan ini memiliki prosedur dan regulasi yang harus diikuti untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan transparan. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang perlu dipertimbangkan. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan bukan sekedar sebagai alat untuk membalas dendam. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan evaluasi yang mendalam, melihat baik dari sudut pandang korban, masyarakat, maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pemidanaan juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat seringkali mengharapkan agar sistem hukum dapat memberikan rasa aman dan keadilan, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan. Di samping itu, proses pemidanaan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap kejahatan dan hukuman. Tujuan pemidanaan. 1. Rehabilitasi adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan rehabilitasi diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya. Rehabilitasi mencakup berbagai program seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling yang dirancang untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman. 2. Disiplin. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Lebih jauh lagi, penerapan disiplin dalam pemidanaan menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan. 3. Pencegahan. Pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. 4. Keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menghukum pelaku diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Jenis-jenis pemidanaan. 1. Berdasarkan sifat hukuman. A. Hukuman penjara merupakan jenis pemidanaan yang paling umum di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. B. Hukuman denda. Pelaku dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai bentuk sanksi. Hukuman denda sering digunakan untuk pelanggaran ringan dan bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa mengharuskan pelaku untuk menjalani hukuman penjara. C. Hukuman mati. Pemidanaan paling berat di mana pelaku dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Berdasarkan durasi. A. Hukuman tetap. Hukuman yang dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Biasanya hukuman tetap diterapkan pada kejahatan ringan hingga sedang. B. Hukuman seumur hidup.
Pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas bersyarat. 3. Berdasarkan pelanggaran. A. Hukuman untuk kejahatan ringan. Pemidanaan untuk pelanggaran yang dianggap ringan seperti pelanggaran lalu lintas. Jenis pemidanaan ini seringkali berupa denda atau kerja sosial dan bertujuan untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan mereka. B. Hukuman untuk kejahatan berat. Pemidanaan untuk tindakan kriminal yang lebih serius seperti pembunuhan atau pencurian besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.